Kuliah Sistem Pakar. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Febrio Malabiran selaku moderator dari kelompok 8 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri. Perkenalkan nama saya Sida. Perkenalkan nama saya Yudhira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining berbasis web. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu sendiri, mana materi pertama itu latar belakang. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang memiliki peran vital sebagai pelindung terhadap lingkungan eksternal. Gangguan pada kulit tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik seperti gatal, nyeri, atau iritasi, tetapi juga berdampak secara psikologis terhadap berbagai kepercayaan diri seseorang. Nah, penyakit kulit umum terjadi di berbagai kelompok usia, namun prevalensinya cukup tinggi pada orang yang dewasa yang aktif secara sosial. Kondisi ini menuntut ketersediaan solusi cepat dan tepat dalam proses identifikasi serta penanganannya. Nah, adapun salah satu metode penanganan yang umum digunakan dalam sistem pakar adalah metode forward chaining, yakni proses inferensi yang dimulai dari data atau fakta yang diterapkan pada sistem diagnosis karena mampu menyaring dan menyimpan hasil diagnosis dari data gejala yang diinput oleh pengguna. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada masalah-masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis penyakit kulit. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode forward chaining dalam proses diagnosis. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat menyajikan informasi diagnosis, pencegahan, dan solusi pengobatan. Yang keempat, bagaimana memastikan sistem mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama, mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit kulit berbasis web. Yang kedua, menggunakan metode forward chaining sebagai mesin inferensi. Yang ketiga, menyediakan informasi gejala, diagnosis, serta saran pengobatan dan pencegahan. Kemudian ada manfaatnya. Yang pertama, memberi solusi diagnosis awal yang mudah dan cepat. Kedua, menjangkau masyarakat dengan akses medis terbatas. Ketiga, menjadi referensi edukatif dalam bidang kesehatan dan teknologi. Selanjutnya ada metode penelitian, itu jenis penelitian FND. Pertama itu tahapan analisis kebutuhan gejala dan penyakit, kemudian perencanaan sistem dan metode, kemudian implementasi dan pengujian sistem. Kemudian ada tools, yaitu PHP, Netscape, Terminal-CSS, dan exam. Kemudian ada perencanaan basis pengetahuan. Yang pertama, data penyakit pada kulit, yaitu eksim, herpes, bisul, campak, kudis, kulak, psoriasis, melanoma, vertigo, kutu air. Kemudian data gejala pada paru-paru, pertama alergi, bersisik dan pecah-pecah, kemerah, merahan, terasa panas, terasa gatal, terasa terbakar, nyeri, melepuh, berisi cairan, dan bengkak. Nah, baiklah, itu tadi pengembangan materinya. Selanjutnya ada juga kesimpulannya. Kesimpulan dari diskusi kami ini, penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk diagnosis awal penyakit kulit menggunakan metode forward chaining. Tahapan metodologi ini meliputi analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, dan pengujian yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan hasil diagnosis yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh pengguna. Dengan pemanfaatan teknologi berbasis web, sistem ini mampu menjembatani keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan spesialisasi kesehatan, terutama di daerah yang minim fasilitas medis. Pengujian menggunakan metode black box, validasi sistem, dan uji pakar membuktikan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mampu meniru proses pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh seorang dokter kulit. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Selanjutnya ada penjelasan tentang aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit kulit akan dijelaskan oleh saudara Fahri. Kepadanya saya persilakan. Nah, di sini
kita untuk melakukan diagnosis itu kita melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba login terlebih dahulu. Nah, setelah login itu, di sini kita bisa melihat informasinya, penyakitnya. Di sini sudah ada berbagai macam informasi penyakitnya, ada deskripsi dan pencegahannya. Nah, untuk melakukan diagnosisnya itu kita klik di sini pada kanan bawah ada konsultan kesehatan. Kemudian kita ketik gejala. Nah, di sini sudah bisa kita pilih gejala apa saja yang kita rasakan untuk mendeteksi penyakit kulit kita. Misalnya saya memiliki gejala terasa gatal dan alergi. Nah, kemudian kita klik pilih. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai macam kecocokan untuk penyakit kulitnya dengan gejala yang kita pilih tadi. Sinar ekneksi dengan kecocokan 40%, herpes dengan kecocokan 20%, bisul dengan 20%, campak, kurap, psoriasis, melanoma, indigo, kutu air. Nah, sini sudah penjelasannya. Penyakit dengan kecocokan tertinggi adalah eksim. Terus ini ada apakah Anda ingin melihat gejala penyakit? Ini kita bisa lihat gejala penyakitnya dengan mengetik ya. Nah, di sini sudah ada diberikan kita pencegahan dan deskripsi penyakitnya. Nah, kemudian untuk melakukan penambahan data penyakitnya kita bisa login sebagai admin. Kita coba login sebagai admin. Nah, di sini bisa dilihat data gejalanya. Di sini kita bisa melakukan input untuk menambahkan gejala. Di sini juga data penyakitnya. Kita bisa input di sini juga dan basis aturannya. Nah, mungkin tadi penjelasannya untuk cara penggunaan aplikasinya. Baiklah, itu tadi